Cerita Babat Selaparang. Dalam perjalanan panjang sastra Lombok, tersimpan berbagai naskah kuno yang menjadi saksi sejarah dan budaya masyarakat setempat. Salah satu naskah yang paling berharga adalah Babat Selaparang. Naskah ini ditulis dalam bentuk tembang Macapat berbahasa Sasak, dan telah mengalami proses transliterasi oleh Lalu Gede Suparman, diterjemahkan oleh Sulistiati, serta disunting oleh Slamet Riyadi Ali agar dapat dipahami oleh generasi masa kini. Kisah Babat Selaparang mengisahkan kejayaan Kerajaan Selaparang di Pulau Lombok. Pada masa itu, kerajaan dipimpin oleh Prabu Kertabumi, seorang raja yang disegani. Di bawah pemerintahannya, muncul tokoh penting bernama Arya Banjar, patih kerajaan yang dikenal cerdas, bijak, dan sangat dihormati rakyat Selaparang. Suatu ketika, Arya Banjar berencana menghadap raja dengan membawa upeti yang telah dipersiapkan dengan sangat indah. Berita tentang upeti itu cepat menyebar, membuat rakyat dan para bangsawan datang berkerumun untuk menyaksikannya. Ketika Permaisuri hendak melihat lebih dekat, ia menaiki tangga istana. Namun nasib berkata lain, sebelum mencapai puncak tangga, Permaisuri tergelincir dan jatuh hingga pingsan. Kejadian itu mengguncang seluruh istana. Prabu Kertabumi, yang sangat mencintai permaisurinya, diliputi kemarahan. Tanpa berpikir panjang, ia menuduh Arya Banjar sebagai pembawa sial, sebagai penyebab terjadinya musibah itu. Arya Banjar pun menjadi sasaran kemarahan raja, dan para prajurit diperintahkan untuk menangkapnya. Merasa terancam, Arya Banjar melarikan diri ke Pejanggik. Di negeri itu, nasib baik menghampirinya. Raja Pejanggik menyambut Arya Banjar dengan penuh penghormatan, bahkan mengangkatnya menjadi patih di kerajaan tersebut. Di sana, Arya Banjar menikah dengan seorang wanita dari negeri Parigi bernama Dewi Junti. Sejak bergabung di Pejanggik, Arya Banjar dikenal dengan nama baru, Banjar Getas. Beberapa waktu kemudian, Banjar Getas meminta izin untuk mengunjungi istri pertamanya yang mengungsi di Bayan. Namun keinginan itu menjadi awal keretakan rumah tangganya. Dewi Junti yang mengetahui bahwa Banjar Getas memiliki istri dan anak lain menjadi sangat marah. Ia memperlakukan suaminya dengan kasar dan penuh amarah, membuat Banjar Getas dipenuhi luka hati. Merasa tidak lagi dihargai di Pejanggik, Banjar Getas mencari perlindungan dan akhirnya menjalin hubungan dengan Raja Karangasem dari Bali, I Gusti Bagus Alit. Hubungan itu berubah menjadi sebuah persekutuan yang kuat. Tak lama setelah persekutuan itu terjalin, kerajaan Pejanggik diserang oleh pasukan Karangasem. Raja Pejanggik terkejut dan marah, sebab ia merasa dikhianati oleh seseorang yang dulu telah ia lindungi. Baginya, Banjar Getas tidak tahu membalas budi. Serangan Karangasem pun tidak berhenti di Pejanggik. Gelombang kekuatan dari Bali menyerbu hingga ke wilayah Selaparang. Pada saat itu, Raja Selaparang yang telah digantikan oleh seorang raja muda tidak mampu menahan tekanan besar dari pasukan Karangasem. Akhirnya, Selaparang menyerah dan tunduk di bawah kekuasaan Karangasem. Demikianlah kisah Babat Selaparang, sebuah cerita tentang kekuasaan, kemarahan, pelarian, dan persekutuan yang akhirnya mengubah nasib dua kerajaan besar di Lombok. Kisah ini bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran tentang kesetiaan, kehormatan, dan bagaimana satu peristiwa dapat mempengaruhi arah sebuah negeri.